Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita akan belajar bersama menggunakan RStudio. Kali ini khusus untuk bagaimana menjumlahkan, perkalian, maupun pengurangan ataupun pembagian. Nah, di sini kita akan mengenal misalnya perkalian bilangan langsung atau yang kita kalikan itu adalah sebuah variabel seperti itu. Misalnya, jadi di R itu bisa kita buat sintaksnya di sini, bisa juga di sini, di konsol untuk penjumlahan. Saya Ctrl L untuk menghapus, misalnya bilangan biasa di 2 dikali dengan 2 di sini ya. Kemudian kita enter, dia akan menghasilkan nilai 4. Kalau misalnya di sini 2 di bagian apa namanya ini script ya. Ya, R scriptnya misalnya 2 dikali 2, kemudian kita enter, dia tidak bisa langsung muncul. Kalau di sini harus didefinisikan, misalnya A, misalnya apa ya, VV misalnya, sama dengan ini, kemudian kita enter, run, dia akan seperti itu. Nah, pada saat kita menulis kata VV, dia akan memunculkan nilainya ini, seperti itu. Oke, kita selanjutnya sama halnya yang lain, misalnya kalau kita mau di bagian konsolnya ini 2 dibagi 2 nilainya 1, 4 dikurang 2 nilainya 2. Sama halnya kalau kita ingin mengoperasikannya di bagian R scriptnya ini, tinggal didefinisikan kemudian tulis pendefinisiannya itu, misalnya tadi VV. Nah, VV juga bisa ditulis di sini, VV, dan dia akan muncul seperti ini. Sorry, berarti ada pendefinisian sebelumnya ya. Oh tidak, dia kapital. Ini, yang ini ya. Kemudian kita enter, dia akan muncul 4 sama dengan pendefinisian yang di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana jika yang ingin kita kalikan itu misalnya satu kelompok data, misalnya kelompok data siswa. Misalnya kita buat ya, kelompok data siswanya itu seperti ini. Sorry. Di sini data siswa. Sama dengan, bisa gunakan sama dengan, bisa juga garis mendatar baru lebih kecil. Bukan lebih besar. Seperti ini. Itu pemaknaannya sama dengan. Misalnya data siswa, kemudian klik C, dalam kurung, nah tulis nilai-nilainya. Misalnya kita punya 5 siswa ya, misalnya nilainya ada 80, dipisahkan dengan koma, 70, ada 90, ada 65, ada 89, seperti itu. Jadi ada 5, kemudian ini kita run, objek data siswa not found. Coba kita lihat bagaimana caranya. Apakah saya keliru? Koma cocok sudah. Mana tadi itu? Ini ya. Jadi seperti ini, C. Coba kita gunakan sama dengan. Nah, dia sudah terbaca sama dengan. Tapi tadi kenapa tidak bisa ya? Apakah ini terbalik? Oh iya, tadi terbalik guys. Jadi garis lebih kecil dulu baru garis mendatar. Nah, di sini kita sudah definisikan data siswanya. Nah, misalnya kita mau membuat data siswanya ini menjadi bagi 100 misalnya. Bagi 100. Nah, kan caranya bisa seperti ini. Misalnya kita definisikan. Karena kan kita di R script. Kita definisikan data siswa 2 ya, data siswa 2, kemudian bisa langsung sama dengan itu, kita pilih data siswa
data siswa ini ya, data siswa, kemudian dikali dengan 1 per dalam kurung ya, dalam kurung 1 dibagi 100. Kan mau dibagi 100. Kemudian kita run dan dia akan muncul. Nah, untuk memunculkan di bagian R konsolnya, di bagian sini, saya hapus yang paling atas. Ini, misalnya kita memunculkan, kan ini tadi sudah di run dua-duanya. Sudah di run dua-duanya. Ini. Nah, untuk memunculkan, misalnya kita memunculkan data siswa. Data siswa berarti kita tinggal enter kalau kita tulis di konsol. Tapi kalau di bagian sini, kita tulis data siswa ya kita harus klik run yang apabila kursornya kita di sini sudah diletakkan atau bisa juga di blok seperti ini kemudian di run. Dia akan muncul seperti ini. Sama halnya untuk memunculkan hasil pengkaliannya atau hasil pembagian 100-nya. Misalnya kita tulis di sini data siswa 2, kemudian kita run, dia akan muncul seperti ini. Cocok kan karena 80 bagi 100 itu 0,80, 70 0,970 dan seterusnya. Seperti itu. Bisa juga untuk proses pengoperasiannya itu tinggal langsung di R konsolnya. Misalnya kita mau menggunakan pengurangan. Jadi tinggal data siswa kita kali misalnya kurang dengan 5 misalnya. Dengan 5. Kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Kenapa tadi saya sengaja menggunakan sedikit angka supaya bisa langsung dideteksi. Nah, kita bisa lihat di sini data siswanya itu kan 80 kurang 5 itu 75, 70 kurang 5 65 dan seterusnya. Sama halnya misalnya kalau kita mau menambahkan data siswa misalnya kita ini kemudian ditambah dengan apa ya, misalnya ditambah 10. Kemudian kita enter, dia langsung seperti ini, dia langsung membacanya. Ingat, apabila teman-teman menulis di R script, berarti R script-nya itu harus didefinisikan dulu untuk memunculkan setelah di run di konsolnya. Tapi apabila teman-teman menulis di R konsolnya, berarti teman-teman tidak perlu mendefinisikan, langsung tulis saja proses pengoperasian yang dimau. Misalnya data siswa dikurang 5, data siswa ditambah 10, seperti itu. Misalnya bisa juga pengkalian yang dikalikan itu dua variabel atau dua kelompok data yang berbeda. Misalnya kita definisikan dulu di sini, misalnya ulangan, nilai ulangannya, nilai ulangannya itu misalnya 190, 100, 100. Kita enter, tidak di enter ya. Kita run. Nah, dia terrun. Jadi artinya dia terdefinisikan bahwa nilai ulangannya itu ini loh nilai-nilainya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengkalikan antara data siswa dengan nilai ulangannya? Misalnya kita mau menambahkan ceritanya. Jadi data siswa kita misalnya kalau di R script kita buat pendefinisiannya nilai total, misalnya nilai total sama dengan data siswa dikali dengan nilai ulangan. Semoga cocok ya, saya agak lupa. Nilai ulangan. Kemudian kita run. Oh ya, bisa. Misalnya kita mau munculkan nilai total, kemudian kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi ini nilai siswa dikali. Oh sorry, saya harusnya tambah ya. Kenapa saya kali? Tapi misalnya ini cocok ya, kalau dikali 80 kali 100 itu berarti 8000. 7 kali 9, 63, 630, sudah cocok ya, seperti itu. Nah, misalnya kita coba lagi di R console. Kita hapus ya, Ctrl L. Misalnya nilai ulangan
dikurang dengan nilai ditambah ya. Ditambah data siswa. Misalnya ini. Kemudian kita enter, hasilnya seperti ini. Berarti dia menjumlahkan 80 tambah 100, 70 tambah 90, 90 tambah 100, seperti itu. Misalnya, teman-teman mau mencari nilai rata-ratanya. Kan nilai rata-ratanya itu, ini, setelah dijumlahkan teman-teman mau bagi 2. Jadi misalnya seperti ini. Dalam kurung, ini semoga bisa ya. Nilai ulangan ditambah data siswa. Data siswa, kemudian keluar dibagi dengan 2, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa juga pada saat teman-teman mendefinisikan tadi, misalnya nilai ulangan tambah nilai siswa itu misalnya total 2, berarti total dibagi dengan 2. Tapi bisa langsung seperti ini, nilai ulangan ditambah dengan data siswa dibagi dengan 2. Hasilnya seperti ini. Ini tuh misalnya 180 bagi 2, 90, 160, 80, 190 jadi 95, dan seterusnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berikan dukungan untuk kami. Like, komentar, serta subscribe-nya jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.